Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Sam Janu. Di video kali ini saya akan memberikan first impression atau kesan pertama saya saat pertama kali melihat dan memiliki Honda ADV tipe CBS tahun 2023. Jujur, sebelumnya saya belum pernah melihat atau mencoba motor ADV 160 ini secara langsung. Saya hanya melihat dari review atau ulasan yang ada di YouTube. Kemudian saya memutuskan untuk memilih motor ADV 160 ini karena sesuai dengan yang saya butuhkan. Dari sisi tampilan desainnya menarik, terlihat besar, kekar, dan gagah, sesuai dengan nama yang disandangnya, yakni ADV, Adventure. Permainan garis dan sudut pada bagian keseluruhan bodi menjadikannya terlihat tidak jebobok, kata orang Jawa bilang, atau melebar atau bohai gitu ya. Dari sisi fitur ada lampu hazard, auto on off, lampu-lampunya sudah LED, sudah menggunakan keyless tanpa kunci, sistem alarm anti maling, bagasinya luas, ada port charging USB, untuk konsol box USB charger tidak menggunakan sistem pengunci, jadi kalau motor ditinggal HP ya harus diamankan. Dan layar multi information display MID. Roda bagian depan menggunakan ukuran ban ring 14, sistem pengereman cakram. Sedangkan untuk belakang juga sudah menggunakan cakram, tapi dengan ukuran ban yang lebih kecil, yaitu ring 13. Bannya lebar dan tebal, buat cornering, nikung, miring-miring, bisa mencengkram aspal dengan baik. Tapi sayangnya model pattern ban seperti ini biasanya akan lebih cepat habis kemakan aspal. Tipe yang saya pilih kali ini yang kombi brake system karena yang ABS indennya lama, dan konon katanya jika ada kerusakan pada sistem modul ABS-nya harganya lumayan mahal, ya sekitar 2 atau 3 jutaan gitu ya. Bicara mengenai jok, ada beberapa bagian busanya yang tipis, mungkin biar tidak terlalu tinggi, jadi ketebalan dari busanya dikorbankan. Bahan covernya bagus dan jahitannya rapi. Untuk tinggi badan 165 seperti saya ini, kakinya tidak bisa menapak dengan sempurna ke tanah. Jadi masih posisi jinjit. Lumayan sih saat kita berhenti di lampu merah, saat berhenti di tanjakan atau turunan. Apalagi kalau boncengan, ini butuh effort lebih. Jadi kita harus menahan ya. Jadi kalau berhenti di lampu merah harus gini, karena kalau dua, apalagi kalau kita mundur lagi, nah ini nggak sampai. Jadi sebelum motor jalan kita maju dulu, begitu jalan kita akan mundur lagi seperti ini ya. Nah lagi kalau kita belok, kemudian udah nggak ada posisi lagi untuk maju,
kita susah lagi untuk mundurnya karena motor ini berat. Apalagi kalau boncengan ya, biasanya si yang kita bonceng ini harus turun dan membantu kita untuk menariknya ke belakang. Nah ini ya. Tapi kalau untuk tinggi badan 170 cm lebih ya, mungkin bisa menapak. Nah ini posisi waktu kita di jok seperti ini. Jadi kalau seperti ini cuma kaki saya sangat sedikit sekali untuk menapak ke tanah. Tapi kalau belum jalan kita biasakan maju dulu, baru kalau udah jalan kita mundur. Jadi ya itulah. Posisi berkendaranya, kita posisinya jadi lebih tinggi ketika kita bersebelahan dengan motor-motor yang lain. Jadi terlihat seperti nangkring ya. Jadi kita seperti nangkring di atas motor, dan itu memudahkan kita untuk menjadi lebih lincah bermanuver. Untuk stangnya sendiri memaksa kita untuk terlihat lebih gagah karena posisinya membuka apa ya ini ya, bahu kita terbuka dan posisinya tegap seperti ini. Karena stangnya panjang dan agak lurus. Dan yang saya tidak suka kalau kita pakai jalan, ini lama-kelamaan tangan di sebelah kanan saya ini geringgingen kata orang Jawa, atau kesemutan di sini. Kalau kita pakai sarung tangan sedikit berkurang, tapi kalau kita nggak pakai sarung tangan sekitar 15 menit atau setengah jam gitu, tangan kita akan geringgingen pada daerah. Mungkin karena ini ya, menahan atau gimana ya, saya kurang tahu. Mungkin diganti stang yang posisinya agak begini kali ya, atau begini. Ini kan posisinya memaksa kita untuk tulangnya begini, dan ini ketahan jadi kesemutan. Motor ini sudah dilengkapi windshield penahan angin yang bisa disetel ketinggiannya. Ada lubang pemecah arus udara untuk meminimalisir getaran akibat tekanan angin berlebih. Bautnya sudah saya ganti, katanya baut bawaannya itu lama-kelamaan kalau kena getaran bakal kendur. Jadi ini sudah saya ganti. Nah, ini ya keempatnya. Jadi ini LED-nya dan main reflektor aja, makanya lampunya jadi sinar lampunya itu nggak padat gitu ya, tipis, jadi dirasa kurang terang bagi sebagian pengendara ADV 160. Untuk stang terbuka seperti ini memudahkan kita untuk menambahkan kayak holder kayak gini ya. Jadi kita mau bisa tambah apa saja di sini. Ini untuk HP, ini juga untuk HP atau action cam bisa di sini. Secara keseluruhan Honda ADV 160 ini sudah sangat oke, sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya butuhnya motor matic yang gagah, besar, tapi tidak terlihat gembrot, cocok untuk bepergian jarak jauh, dilengkapi fitur-fitur canggih, bagasinya gede, dan hemat BBM. Oke, cukup sekian dulu first impression dari saya. Ini hanya opini dan pendapat pribadi saya. Pendapat masing-masing orang bisa saja berbeda, dan video ini dibuat tidak untuk memojokkan pihak manapun. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video impresi berkendara selanjutnya. Salam sahabat.